Pemirsa tidak terima rumahnya diratakan dengan tanah oleh kelompok ormas tanpa perintah pengadilan. Seorang lansia berusia 80 tahun, Elina Wijayanti, akhirnya menempuh jalur hukum. Meski terlapor mengklaim kepemilikan sah sejak 10 tahun silam, namun tindakan pengusiran paksa ini dinilai telah melangkahi prosedur. Dengan lantah gontai dan wajah yang masih menyisakan trauma, Nenek Elina Wijayanti mendatangi Mapolda Jawa Timur. Di usia 80 tahun, ia tak pernah membayangkan masa tuanya terusik aksi semena-mena sekelompok orang yang merebut dan menghancurkan rumah tempat tinggalnya. Didampingi kuasa hukumnya, Elina menuntut keadilan. Tak hanya kehilangan atap untuk berteduh, sejumlah barang berharga yang ia kumpulkan seumur hidup turut direbut oleh aksi premanisme yang berkedok eksekusi lahan. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, Bu. Ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Pengusiran paksa Nenek Elina dari tempat tinggalnya memantik amarah netizen hingga sampai ke telinga pemerintah kota Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung terjun ke lokasi yang kini telah menjadi puing. Sempat terjadi ketegangan saat Armuji meminta penjelasan dari seorang pria bernama Samuel yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah. Samuel bersikukuh rumah itu telah ia beli melalui kakak Elina sejak 1 dekade silam. Namun, pihak Elina mengaku tidak pernah menjual rumahnya kepada siapapun. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Ini surat saya, suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama. Saya tidak melihat benar salahnya. Ya, saya tidak melihat benar salahnya. Karena benar dan salah itu nanti kan ada proses. Tadi yang saya katakan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, kalau Surabaya biasanya korak. Benar. Apa informasimu itu? Bukti faktual. Tapi lo tahu orangnya. Video sudah beredar seluruh Indonesia. Iya. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Keadilan kini menjadi satu-satunya sandaran bagi Nenek Elina. Langkah hukum telah diambil menjadi sinyal bagi siapapun agar tak ada lagi warga tak berdaya yang harus terusir dari tanahnya sendiri melalui cara-cara yang melangkahi aturan. Dari Surabaya, Rudi Pardosi, Metro TV. Nenek Elina Wijayanti terus memperjuangkan tegaknya keadilan pasca dirinya menjadi korban pengeroyokan dan pengusiran secara paksa dari rumah yang ditinggalinya meski tanpa ada putusan pengadilan. Apa saja harapan Nenek Elina kepada para penegak hukum? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada kuasa hukum Nenek Elina Wijayanti, Welem Mintarja. Mas Welem, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Yohana. Mas Welem, sampai dengan saat ini apa saja pokok laporan dari kuasa hukum ke Polda Jatim terkait dengan kasus Nenek Elina dan seperti apa update-nya? Ya, pertama Nenek Elina yang kita laporkan adalah mengenai 170 pengeroyokan pengeroyokan dan pengerusakan barang secara bersama-sama. Ya, Mas, kami juga mendapat informasi bahwa ada salah satu pokok yang dilaporkan ini terkait dengan surat palsu. Maksudnya itu surat apa ya? Jadi gini, jadi kita laporannya nanti secara estafet, secara bertahap. Yang pertama mungkin yang berkaitan sama 170 ini dulu, pengeroyokan dan pengerusakan yang dilakukan oleh yang bersama-sama maksudnya di sini. Terus kemudian yang berikutnya di dalam rumah tersebut pada waktu Nenek Elina yang diusir secara paksa, dibawa keluar, kemudian kan rumah tersebut dilakukan pemalangan, sehingga tidak ada kesempatan lagi, tidak diperbolehkan masuk,
surat-surat, dokumen semuanya termasuk letter C rumah tersebut berada di almari yang sekarang tidak tahu kemana surat-surat Oke. tersebut hilang. Surat-surat Terus tersebut kemudian, hilang. iya surat-surat tersebut. Terus kemudian untuk yang berikutnya bukan mengenai apa tadi pemalsuan dokumen, Ya, surat palsu. surat palsu. Oke, jadi gini, mereka itu mengklaim kalau 2014 itu telah membeli ke Bu Elisa. 2014 telah membeli, terus kemudian 2025 ini jangka waktunya kan terlalu panjang, 11 tahun. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kata membeli objek, membeli tanah, membeli rumah, pasti kita tidak mau menunggu lama. Kalau memang itu terjadi jual beli, logikanya seperti itu. Terus kemudian pada waktu pengusiran dan pengerusakan itu tanggal 6 Agustus. Kita menemukan akte jual beli dan pencoretan letter C di kelurahan itu tanggal 24 September. Jadi 6 Agustus itu pengusiran sekaligus pengerusakan. Terus kemudian di sini akte jual beli seolah-olah mereka membeli, katakan itu klaim dari mereka, itu 24 September. Ya. Jadi terdapat banyak kejanggalan. Kalau secara logika seperti itu. Mas Welem, singkat saja, lalu apa yang menjadi kekuatan hukum atau bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Anda sebagai pihak yang mewakili Elina ini untuk bisa memenangkan kasus ini? Sejauh mana kekuatan dari bukti yang Anda miliki agar kasus hukum ini bisa selesai sesuai yang diharapkan? Ya, jadi kalau berkaitan sama yang apa ini namanya pengeroyokan dan pengerusakan objek rumah, itu bukti semua sudah dilakukan penyitaan oleh Polda Jatim. Terus kemudian kalau mengenai nanti pelaporan yang pencurian dengan pemberatan tersebut, kami sudah mempunyai bukti tersendiri. Mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan ke publik. Baik. Terus berkaitan adanya dugaan menggunakan surat palsu, itu juga kami sudah mengantongi beberapa bukti. Silakan dari pihak sana mau mengklaim seperti apa, terserah, itu hak mereka. Yang pasti, singkat saja Mas Welem, terakhir. Ya. Kenapa sih ini kan sudah berlangsung selama 10 tahun jedanya begitu. Kenapa baru tahun ini, baru sekarang ini eksekusi dari pihak terlapor? Apakah Anda mendapat informasi? Singkat saja, boleh? Jadi nenek ini tidak pernah mengenal yang namanya pelaku tersebut. Tidak pernah pelaku tersebut menunjukkan suratnya ataupun yang sebelumnya itu tahun berapa, kisaran 11 tahun itu, katakan 2014, 15, 16 dan seterusnya, tidak pernah ketemu sama sekali. Tiba-tiba 6 Agustus 2025 mereka mengklaim. Bahkan itu tanggal 5 Agustus malam mereka sudah menduduki sana dan terdapat antara 20 sampai 30 orang. Tetapi pada waktu melakukan pengusiran secara paksa ini dilakukan pada siang hari. Pada siang hari tanggal 6 Agustusnya. Baik, Mas Welem. Ya. Nanti kita akan update kembali Mas Welem bagaimana update-nya terkait dengan kasus hukum Nenek Elina ini. Semoga mendapat keadilan yang seperti diharapkan untuk semua pihak. Terima kasih untuk waktunya bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.